Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan atau memberikan tutorial soal uji kompetensi keahlian tahun 2020-2021, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 4. Ya, untuk soal uji kom tahun ini judulnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Ya, kurang lebih soalnya seperti ini. Ini adalah soalnya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah topologinya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pertama satu buah laptop, ya. Kemudian ada satu buah router board. Di sini saya menggunakan router board RB750GR2. Kemudian satu buah access point. Di sini saya menggunakan access point TP-Link TLWR840N. Oke. Nah, di sini untuk topologinya, jadi dari internet, ya, link dari internet itu saya hubungkan ke Ether 1. Ya, di sini saya menggunakan kabel UTP yang berwarna abu-abu, ya. Kemudian link dari laptop menuju ke router board itu saya hubungkan pada Ether 2. Di sini saya menggunakan kabel UTP yang berwarna ungu. Kemudian link dari router board menuju ke access point saya menggunakan Ether 3. Di sini saya menggunakan kabel UTP berwarna putih, ya, sesuai dengan topologi yang ada. Oke. Kemudian lanjut kita bahas mengenai soalnya, ya. Untuk skenarionya, dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai network system administrator, di mana tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Baik, langsung saja kita akan konfigurasi router board ini, ya, berdasarkan soal yang ada seperti itu. Oke, di sini langsung saja kita akan buka aplikasi Winbox-nya. Oke, seperti ini. Dan kemudian silakan langsung login atau connect. Baik. Nah, sebelum kita konfigurasi router board ini, ada baiknya kita lakukan perubahan identity dulu. Jadi kita ubah dulu identity-nya, ya, identity dari router board ini sesuai dengan nama Anda masing-masing. Caranya klik sistem, kemudian identity. Nah, di sini saya akan ubah identity-nya menjadi binar. Oke, setelah itu kita klik OK. Baik, kita lanjutkan langsung kita konfigurasi router board ini. Yang pertama, kita konfigurasi dulu agar router board ini bisa terhubung ke internet atau bisa mendapatkan link internet. Oke, jadi karena di sini router boardnya yang menuju link internet itu pada Ether 1, maka kita akan minta IP, ya, istilahnya kita akan lakukan DHCP klien pada Ether 1. Caranya silakan masuk ke IP, kemudian DHCP klien. Nah, kemudian kita tambah di sini. Nah, untuk interface-nya kita pilih Ether 1 karena tadi kabel yang terhubung ke internet itu melalui Ether 1. Silakan kita OK. Nah, kalau misalkan masih disable seperti ini, kita bisa enablekan dengan kita klik tombol checklist di sini. Kita tunggu sampai dia mendapatkan IP address-nya. Nah, ini router ini sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1/24. Baik. Nah, jika sudah, kita coba tes apakah router board ini sudah terhubung ke internet dengan cara klik new terminal, kemudian lakukan ping misalkan ke google.com. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka router kita sudah terhubung ke internet. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lihat soalnya. Nah, di sini dengan cara tadi, ya, dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, ya.
Di sini DNS sudah pasti sudah dapat, kemudian NTP juga sudah dapat, IP address pada jaringan internet juga pasti sudah dapat, dan gateway sudah dapat juga. Ya, jadi sudah include ya dengan menggunakan konfigurasi DHCP client tadi. Nah, sekarang yang belum kita konfigurasi adalah web proxy. Baik. Nah, web proxy ini caranya adalah silakan masuk ke IP, kemudian masuk ke menu web proxy. Nah, untuk mengaktifkan web proxy sendiri, silakan tinggal kita checklist enable. Kemudian change administratornya sesuai dengan permintaan dari soal, yang mana change administratornya kita ganti jadi nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi di sini kita beri nama misalkan binar karena nama sekolahnya Binar Rahayu, binarrahayu.sch.id. Oke, kemudian checklist change on this-nya. Oke, kalau sudah silakan klik OK. Nah, itu cara untuk mengaktifkan web proxy di Mikrotik. Kemudian setelahnya itu kita harus menggunakan atau mengkonfigurasi NAT-nya untuk transparent proxy-nya. Silakan masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini silakan masuk ke menu NAT. Kita tambah. Kemudian di chain kita pilih destination NAT atau DST NAT. Protokol yang kita pilih adalah TCP, kemudian destination portnya kita pilih 80. Kemudian masuk ke action. Action yang kita pilih adalah redirect. To portnya kita masukkan 80. Setelah itu kita klik OK. Nah, transparent proxy-nya sudah selesai. Maka soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jaringan lokal atau nomor 6. Di sini, jaringan lokal di sini tadi berdasarkan topologi, saya menggunakan Ether 2 untuk terhubung ke laptop saya. Maka yang akan kita konfigurasi di sini adalah nanti Ether 2. Jadi IP 192.168.100/25 itu akan saya masukkan ke Ether 2. Oke, caranya silakan masuk IP, kemudian pilih address. Lalu kita tambah, masukkan IP addressnya 192.168.100.1 jangan lupa /25. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2 dan kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah masuk untuk interface atau IP di Ether 2. Kemudian lanjut, kita harus memasukkan DHCP pool di soal nomor 7. DHCP pool sebanyak 99 client. Oke, untuk membuat DHCP, silakan kita masuk ke IP DHCP server. Lalu silakan masuk ke menu DHCP, kemudian klik DHCP setup. Nah, di sini kita memilih interface. Interface yang kita pilih adalah Ether 2. Karena tadi yang akan kita konfigurasi adalah Ether 2. Kemudian kita pilih next. Nah, ini adalah networknya, IP networknya. Tidak perlu kita ubah, langsung next saja. Di sini adalah IP gateway-nya. IP gateway ini pasti merujuk ke IP Ether 2. Ini kita tidak perlu kita ubah juga, langsung kita next saja. Nah, di sini yang penting address to give out. Jadi ini adalah IP pool yang mana IP ini yang nantinya akan diberikan kepada klien yang terhubung ke Ether 2. Karena tadi soal meminta DHCP kliennya itu 99 klien, maka di sini kita ubah jadi 100.192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.100. Kemudian klik next. DNS servernya sudah otomatis dapat, klik next. List time-nya next dan OK. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server seperti itu. Nah, untuk mencoba apakah DHCP server kita sudah berhasil atau tidak, silahkan Anda buka command prompt, lalu silahkan ketik perintah ipconfig,
Nah, silakan dicari di sini apakah IP address-nya sudah ada atau tidak. IP address 192.168.100.100 tadi. Jika tidak ada, maka silakan ketikkan lagi perintah ipconfig spasi /renew. Enter. Tunggu sampai dia mendapatkan IP. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti IP DHCP server kita sudah berhasil atau sudah running seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk mendapatkan internet laptop kita harus setting NAT-nya lagi ya. Jadi silakan masuk ke IP kemudian firewall. Nah, di menu NAT di sini kita harus tambahkan. Yang pertama masuk ke general, kemudian out interface-nya kita setting Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, dengan ini laptop kita sudah terhubung ke internet seperti itu. Kalau saya coba lakukan ping ke google.com, maka dia sudah berhasil. Oke, dengan ini router saya atau router kita ini sudah bisa menjadi internet gateway. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke nomor 8. Kita akan membuat firewall agar IP 100.2, 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 tidak dapat ngeping ke router. Oke, caranya silakan masuk ke IP, kemudian firewall, lalu kita masuk ke menu filter rules. Kemudian kita tambah filter rules-nya. Oke. Nah, untuk chain-nya kita pilih input. Kemudian source address-nya kita masukkan range IP-nya tadi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Kemudian destination address-nya kita masukkan IP Ether 2 192.168.100.1. Kemudian protokol yang dipilih adalah protokol ICMP. Ini adalah protokol ping. Action-nya kita pilih drop. Sudah selesai, kita klik OK. Nah, untuk mempermudah nanti kita bisa juga lakukan atau kita berikan komentar di sini. Kita klik komen ya untuk menandakan bahwa ini adalah block ping to router. Dan klik OK. Nah, sudah. Ini untuk block ping ke router. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita lakukan buat nomor 9 ya, buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100 tidak dapat ngeping ke klien wireless. Oke, caranya masih sama. Ya, kita tambah lagi. Kemudian di sini chain-nya kita pilih input. Source address-nya kita masukkan range-nya 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Destination address-nya kita masukkan IP network client wireless 192.168.200.0/24. Protokolnya ICMP dan actionnya kita pilih drop. Oke. Sekali lagi kita juga bisa tambahkan komentar. Ini kita beri nama block ping to wireless. Oke, kalau sudah klik OK dan klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian lanjut lagi. Nomor 10. Kita akan membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, caranya kita klik tambah lagi ya ke general, chain-nya kita pilih input, action-nya juga kita pilih log. Log di sini kita checklist, kemudian log prefix-nya kita beri nama akses
strip router. Untuk log prefix sendiri ini sebenarnya opsional, tidak harus namanya ini, tapi untuk mempermudah kita beri nama ini saja. Oke. Kemudian kita beri komen lagi logging. Oke, kalau sudah kita klik OK dan klik OK. Oke, sudah. Nah, untuk logging sendiri kita agar dia tersimpan di disk, kita masuk ke sistem, kemudian logging. Nah, di sini kita tambah. Untuk prefixnya kita beri akses, kita samain dengan yang tadi ya, akses router. Kemudian actionnya kita pilih disk agar dia nanti tersimpan di disk. Oke, kalau sudah silakan kita klik OK, klik close. Oke, dan ini sudah selesai. Baik, nah ini untuk jaringan lokal sudah semuanya dikonfigurasi ya. Sekarang kita langsung masuk ke jaringan wireless. Nah, untuk jaringan wireless ini ya, dari router board ini saya hubungkan ke access point dengan atau melalui Ether 3. Oke, jadi dari router board ke access point ini melalui Ether 3. Maka yang akan kita konfigurasi nanti di router board ini adalah Ether 3. Oke, yang pertama kita akan masukkan berdasarkan soal, kita akan masukkan IP address 192.168.200.1/24 tadi ke Ether 3. Oke, saya close dulu. Kita masuk IP address, kemudian kita add, masukkan IP-nya 192.168.200.1/24. Oke, interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, untuk nomor 12, SSID dari access point kita harus ubah menjadi nama peserta @proxy UKK. Oke, maka kita yang pertama kita harus login dulu atau kita harus connect dulu dengan access point kita, baru nanti kita akan konfigurasi access point ini. Oke, cara connect-nya adalah pastikan Anda WiFi laptop Anda aktif. Kemudian pilih di sini jaringan access point kita. Untuk melihat nama SSID default dari access point kita, Anda bisa lihat ya di bawah dari TP-Link kita ini atau access point kita ini. Oke, di sini namanya adalah TP-Link 014E. Yang mana passwordnya adalah, password pun bisa Anda lihat di bawah sini ya. Oke, passwordnya adalah 297.421.96. Oke, kalau sudah kita langsung klik next. Silakan tunggu beberapa saat sampai dia connect. Baik, jika sudah connect ya, kemudian kita buka browser di laptop kita. Kemudian silakan ketik IP address dari si access point kita 192.168.0.1. Oke, kemudian untuk username-nya kita masukkan admin huruf kecil semua dan passwordnya pun sama, admin huruf kecil semua. Setelah itu kita login. Baik, kemudian untuk konfigurasinya silakan kita klik next saja. Nah, di sini kita pilih sebagai access point. Sebagai access point. Kemudian kita pilih next. Untuk SSID-nya di sini kita pilih tadi binar @proxy UKK. Nah, untuk passwordnya kita tidak perlu berikan password. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini untuk LAN tipenya kita pilih DHCP. Jadi karena dia access point ya, karena router ini menjadi access point, jadi dia hanya menjadi bridge saja. Jadi nanti ketika ada perangkat yang connect ke access point kita ini ya, maka perangkat tersebut tidak dapat IP dari access point ini, tapi perangkat tersebut dapat IP-nya dari si
router board ini. Oke. Kemudian kita klik next. Nah, setelah sudah, kita klik finish. Nah, kemudian silahkan ditunggu proses rebootnya, atau dia sudah sedang merestart. Oke, ingat ya, karena ini modenya access point, maka dari router board terhubung ke access point ini, Anda harus menghubungkan kabel UTP-nya pada port LAN-nya, bukan pada port WAN-nya. Ya, karena berdasarkan fungsinya dia sebagai access point, maka dia hanya sebagai bridge saja, ya. Jadi bukan sebagai wireless router. Maka dia harus dicolok atau dihubungkan pada port LAN, bukan di port WAN. Di sini yang warna orange, bukan yang warna biru. Kita kembali lagi, kita cek apakah SSID-nya sudah terganti. Nah, di sini SSID-nya sudah menjadi binar @proxy UKK. Oke. Berarti nomor 12 sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nah, pada nomor 13 ini sama seperti nomor 7 tadi, ya. Jadi kita akan membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Oke. Namun agar mempermudah ya, jadi nomor 13 ini akan saya hubungkan atau saya gabungkan pada soal nomor 14. Jadi di nomor 14 nanti ketika kita mengkonfigurasi hotspot, kita juga akan mengkonfigurasi DHCP pool. Oke. Lanjut, kita akan membuat hotspot terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita reconnect. Kita masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, untuk membuat hotspot, silahkan masuk ke menu server di hotspot ini. Kemudian kita klik hotspot setup. Kita pilih interface-nya, karena tadi yang akan kita atau yang sedang kita konfigurasi adalah Ether 3, maka di sini interface-nya kita pilih Ether 3. Oke, kemudian kita klik next. Ini untuk konfigurasi NAT ya. Kemudian ini kita next saja, tidak perlu kita konfigurasi, next saja. Nah, di sini address pool of network. Ini yang disebut dengan DHCP pool-nya tadi, karena berdasarkan soal DHCP pool-nya hanya sampai 99 klien, maka di sini kita ubah 192.168.200.2 sampai dengan 192.168.200.100. Oke, kalau sudah klik next. Untuk sertifikat kita pilih none saja. Next. SMTP-nya default saja. Kita klik next. Untuk DNS server kita bisa masukkan DNS Google 8.8.8. Kemudian klik next. Nah, untuk DNS name ini masukkan nama Anda .sch.id ya. Di sini saya akan memberikan binar.sch.id. Jadi binarnya ini nanti silahkan Anda ganti menjadi nama Anda. Kemudian klik next. Nah, ini untuk membuat akun ya. Ini kita next saja. Kemudian klik OK. Sudah selesai. Nah, karena kita akan buat akunnya itu dengan menggunakan server Radius, maka kita harus mengaktifkan fitur Radius servernya dulu di Mikrotik ini. Ya, untuk mengaktifkan fitur Radiusnya, kita di sini kita pilih Radius. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita pilih hotspot. Kemudian addressnya kita masukkan 127.0.0.1. Kemudian secret di sini ya. Ini bebas, Anda akan masukin apa aja boleh ya. Yang penting nanti ingat ya. Di sini saya akan masukin secret di sini atau password di sini saya akan masukkan admin. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita klik incoming. Kemudian kita klik accept. Kemudian kita klik OK. Nah, ini radiusnya sudah aktif. Kemudian kita hubungkan radius ini dengan hotspot kita. Kita sekarang masuk ke server profil. Kemudian di sini ini adalah server profil yang sudah kita buat tadi, hotspotnya hsproof 1. Ini kita double klik, kita masuk. Nah, kemudian kita masuk ke menu radius dan kita klik radius di sini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Baik, kalau sudah
sudah selesai untuk konfigurasi hotspotnya. Sekarang kita akan konfigurasi atau membuat akun 20 akun secara random di radio server. Ya, maka kita akan masuk ke menu atau fitur user manager dari router board kita ini. Caranya adalah buka browser, kemudian masukkan IP dari router kita 192.168.100.1/userman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita akan login. Silakan login dengan admin, passwordnya kosong, klik login. Baik, yang pertama kita akan buat dulu router di sini ya. Routernya kita buat dulu dengan cara kita klik add, kemudian new. Nah, router ini kita daftarkan router kita ini ke username ini. Oke, untuk namanya ini bebas, Anda bisa berikan nama apa saja. Di sini mungkin saya beri nama router UKK. Kemudian IP address-nya, silakan masukkan IP address radius yang tadi kita sudah konfigurasi di router board kita. Di sini IP-nya 127.0.0.1. Kemudian share secret-nya itu pun sama yang tadi kita sudah setting di router board kita, yaitu admin. Yes. Kemudian parent time-nya kita ubah menjadi +7 karena kita ada di Indonesia. Setelah itu kita klik save. Router sudah jadi. Kemudian kita akan buat profilnya dulu, ya. Profil di sini kita akan klik. Kemudian kita tambah. Kita beri nama profilnya UKK misalkan. Klik create. Nah, kemudian kita bikin limitation-nya. Kita masuk ke menu limitation, kemudian kita klik add, klik new, kemudian nama limitation-nya kita buat misalkan limit strip UKK. Nah, kalau sudah kita klik OK atau add. Nah, sudah selesai. Lalu kita balik lagi ke profil. Kita akan membuat sebuah profil, yang mana profil ini berdasarkan soal, ya. Nanti akun hotspot kita hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16. Jadi di sini akan kita buat add new limitation. Dia akan kita gunakan setiap hari, kemudian time-nya kita ubah menjadi 07 sampai dengan 16.2.00.2.00. Oke. Kemudian limitnya kita checklist limit UKK, kita pilih. Kemudian klik add. Nah, selesai. Itu untuk membuat limitation-nya. Nah, sekarang kita akan buat usernya. Oke. Di sini akan kita buat, kita masuk user, kemudian klik add. Nah, karena kita akan membuat user sebanyak 20 sekaligus, maka kita harus klik batch. Nah, di sini number of usernya kita ganti jadi 20. Username prefix ini boleh kalian isi atau boleh Anda isi atau tidak, ya. Jadi username prefix ini untuk nama dari username tadi, ya, gitu kan. Jadi nama dari username. Misalkan di sini saya pilih bisa atau saya ketik BR strip. Nah, nanti semua akun yang dibuat di sini pasti awalnya itu menggunakan BR strip ini. Kemudian untuk username lengthnya kita pilih 3 aja biar nggak terlalu panjang. Kemudian untuk passwordnya kita samakan saja dengan username. Kalau ini opsional, ya, kita samakan saja. Nah, setelah itu kita add. Baik, nah sudah. Maka secara otomatis, ya, user akan terbuat. Nah, untuk mengeceknya, ya, apakah user kita sudah atau hotspot kita sudah berhasil atau belum, kita bisa connect ke access point tadi. Oke, silahkan kita connect ke binar proxy ini, connect. Nah, ini tampilan loginnya, dan silahkan kita masukkan salah satu user yang ada di sini.
Misalkan ini BR strip MRG, huruf kecil semua. BR strip MRG. Oke, passwordnya kita samakan, kita copy paste aja dari username, kita paste di sini, klik OK. Nah, maka kita sudah berhasil login ke hotspot yang sudah kita buat tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Baik, kita akan membuat sebuah firewall atau filter untuk akun hotspot ini tidak bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16. Kita bisa lakukan juga di menu IP firewall. Lalu di filter rules kita tambahkan. Kita masukkan source address-nya 192.168.200.0/24. Out interface-nya Ether 1, kemudian kita klik extra. Time-nya kita berikan di sini jam 16.00 sampai dengan jam 07.00. Oke. Action-nya kita pilih drop. Oke, selesai. Dan di sini dia berada di inactive time karena kita belum ada di waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini berarti untuk jaringan wireless sudah selesai ya. Dari nomor 11 sampai nomor 20 sampai dengan nomor 15. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah blocking site. Nah, blocking site ini kita akan memblok sebuah situs yaitu www.linux.org. Yang pertama, untuk blocking website kita bisa lakukan di menu IP firewall. Lalu kita masuk ke filter rules, kita klik tambah. Kita masuk ke general, masukkan source address-nya yaitu network dari Ether 3 192.168.200.0/24. Lalu out interface-nya kita pilih Ether 1. Kita masuk ke menu advance. Kontennya kita masukkan websitenya www.linux.org, atau kita bisa juga ketikkan dengan linux.org saja. Lalu klik action, kita pilih actionnya adalah drop. Kalau sudah, kita klik OK. Sudah selesai untuk blocking di firewall, atau bisa juga kita lakukan blocking website itu pada proxy. Caranya kita masuk ke IP web proxy, kemudian klik akses di sini, kita tambah. Destination portnya kita masukkan 80. Kemudian destination hostnya masukkan linux.org. Untuk actionnya kita pilih deny. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, itu kalau misalkan kita bikin atau kita buat blockingnya dengan menggunakan web proxy. Nah, nanti silakan Anda pilih salah satu saja ya. Lalu masuk ke soal terakhir yaitu blocking file. Kita akan memblokir file MP3 dan MKV. Oke, caranya kita akan buat blockingnya itu di proxy. Caranya tinggal kita tambah lagi, masih di menu yang sama, web proxy access. Kita tambah, destination portnya adalah 80. Nah, sekarang path-nya kita berikan bintang titik MP3. Actionnya klik deny. Setelah itu kita klik OK. Sudah. Lalu sekarang kita tambah lagi untuk memblokir file MKV. Kita klik tambah. Destination portnya 80. Path-nya bintang titik MKV. Dan actionnya adalah deny. Setelah itu kita klik OK. Baik. Kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi semua soal yang ada. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 17 tadi. Nah, sekarang setelah Anda sudah berhasil untuk konfigurasi dari router Anda, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan pengetesan.
Ya, pengetesan ini atau pengujian. Pengujian ini fungsinya untuk memastikan bahwa apakah konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan sudah sesuai atau belum, sudah berhasil atau belum. Oke. Nah, kita tadi sudah melakukan pengetesan apakah DHCP server kita sudah aktif atau belum, ya. Nah, maka sekarang kita akan coba melakukan pengetesan. Yang pertama adalah ini nomor 8. Apakah IP 192.168 range IP 192.168 100.2 sampai dengan 100.50 itu tidak bisa ngeping ke router? Oke. Nah, sebelumnya kita harus pastikan dulu IP router kita itu berapa. Silahkan masukkan perintah ipconfig di command prompt. Nah, jika IP kita itu 192.168 100.100 yang mana tidak dalam range IP 100.2 sampai 100.50, maka kita harus ubah dulu IP laptop kita menjadi statik. Oke. Kita buka. Kemudian Ethernet. Change adapter option. Kita ubah IP kita menjadi statik. Oke. Nah, di sini kita klik use the following IP address. Kita masukkan IP kita, misalkan 192.168.100.20. Nah, 100.20 ini kan ada di range antara 100.2 sampai dengan 100.50. Kemudian subnet masknya 255.255.255.128 karena kita tadi melakukan subnetting /25. Kemudian gateway-nya 192.168.100.1 yaitu IP Ether 2. Lalu DNS servernya kita masukkan DNS Google 88. Oke, klik OK dan klik OK. Nah, kita buka lagi command prompt. Ya, kita masukkan ipconfig. Nah, sekarang IP kita sudah berubah menjadi 100.20 yang mana sekarang IP komputer kita sudah berada pada range IP ini. Nah, sekarang kita coba. Kita uji apakah benar jika kita masuk ke dalam range IP yang sudah ditentukan tidak bisa melakukan ping ke router. Ping 192.168.100.1. Oke. Kita klik enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah request timeout. Yang mana berarti benar jika IP kita berada pada range IP 100.2 sampai 100.50, maka kita tidak bisa ngeping ke 192.168.100.1 atau ngeping ke router. Oke. Berarti di sini kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita lakukan lagi, lihat firewall yang ini. Jadi ketika kita masuk IP 100.50 sampai dengan 100.100, ya kita tidak bisa ngeping ke wireless. Oke, caranya tadi karena kita sekarang sudah IP-nya ada 100.20, maka kita kembalikan lagi, ya, kita kembalikan lagi IP-nya menjadi IP dynamic. Karena ketika kita menggunakan IP dynamic, pasti dia IP-nya menjadi 100.100. Kita obtain, klik OK, klik OK. Sudah, kita close. Kita coba lagi, lakukan ipconfig. Nah, sekarang kita sudah masuk ke IP 100.100. Baik, kita ping ke IP dari client wireless. Misalkan kita ping ke 192.168.200.1 misalkan. Oke, kita klik enter. Nah, kita tunggu apakah hasilnya dia bisa ping atau tidak. Oke, nah di sini dia sudah tidak bisa ngeping ke 200.1. Oke. Berarti konfigurasi blocking kita untuk nomor 9 ini sudah berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat konfigurasi kita di nomor 10, yaitu membuat rule tadi agar akses router tercatat di log. Caranya adalah masuk ke di sini ada menu log. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat semua akses router ya itu tersimpan semuanya di disk semua. Oke, berarti sudah berhasil juga.
Sekarang kita lanjut. Nah, kita akan coba, tadi sebenarnya sudah kita coba ya untuk masuk ke wireless gitu ya, dan kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba ketika kita sudah masuk ke wireless ini, apakah benar tidak bisa untuk mengakses linux.org ini dan mengakses atau mendownload file MP3 dan MKV. Oke, sebelumnya saya akan coba untuk copot kabel UTP yang dari Ether 2 ini. Kita hanya mengandalkan dari access point saja. Oke, saya akan coba untuk login lagi ke Binar UKK, kita connect. Otomatis kita akan masuk ke login page yang ada. Kita masukkan tadi BR strip MRG. Klik OK. Kita sudah masuk. Sekarang saya akan mencoba apakah saya bisa untuk mengakses linux.org atau tidak. Oke, caranya kita buka, masukkan linux.org. Oke. Nah, di sini linux.org sudah tidak bisa diakses atau aksesnya denied. Oke, tidak boleh diakses oleh si proxy kita ya. binar@binarrahayu.sc.id. Nah, sekarang kita coba lagi untuk mendownload MP3. Saya sudah menyiapkan linknya, bit.ly/ujicom mp3. Ini adalah link MP3. Nah, link MP3 juga atau file MP3 sudah tidak bisa diakses juga. Sekarang kita tambah bit.ly/ujicom mkv. Kita enter. Kita mencoba untuk mendownload MKV, dan MKV pun sudah tidak bisa di-download oleh laptop kita. Itu berarti blocking yang kita lakukan sudah selesai. Nah, terakhir kita akan uji coba untuk apakah benar kita hanya bisa mengakses internet pada jam 7 sampai jam 16. Oke. Nah, caranya karena sekarang kita ada di jam 12 siang ya. Jam 12 siang. Kita akan coba ya. Kita akan coba agar router ini kita ubah time-nya. Kita akan mengubah time dari router ini. Saya close dulu. Nah, di sini Anda bisa memunculkan waktu di sini. Ini adalah waktu router. Jadi sekali lagi ya, waktu yang ditentukan di sini itu berdasarkan dari waktu router Anda, bukan dari waktu komputer Anda. Ya, jadi Anda harus melihat dari waktu router Anda. Nah, di sini untuk memunculkan time di router Anda bisa klik kanan di bagian atas ini, kemudian add time, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan mencoba untuk mengubah dari waktu dari router saya di sini ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk merubah waktu ini ya. Sistem, kemudian clock. Saya ubah misalkan jadi jam 17. Klik OK. Kita lihat di firewall tadi, nah, dia sudah aktif. Maka saya akan coba apakah saya masih bisa mengakses internet atau tidak. Saya lakukan ping ke google.com. Nah, saya sudah tidak bisa mengakses ke internet. Itu tutorial yang sudah kita lakukan atau konfigurasi yang sudah kita lakukan, yang mana tadi sudah kita lakukan dari mulai mengkonfigurasi sampai dengan menguji dari konfigurasi kita, dan semuanya sudah selesai kita konfigurasi dan selesai kita uji dan berhasil semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial Ujicom tahun 2021 tahun ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya dan sampai jumpa.